Hey Sobat Literasi, selamat datang kembali di Pojok Literasi. Hari ini, kita akan membahas sebuah buku kontroversial namun sangat berpengaruh, yaitu The 48 Laws of Power, karya Robert Greene. Buku ini sering disebut sebagai panduan untuk memahami dinamika kekuasaan di dunia yang penuh persaingan. Dengan 48 hukum yang diambil dari sejarah, filsafat, dan psikologi, Robert Greene memberikan kita wawasan tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan digunakan. Jika Anda tertarik dengan kekuasaan dan strategi, maka ini adalah buku yang wajib Anda baca. Mari kita mulai. Robert Greene adalah seorang penulis dan pakar strategi yang terkenal dengan buku-buku tentang kekuasaan, strategi, dan psikologi. The 48 Laws of Power, pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 dan dengan cepat menjadi bestseller. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan digunakan oleh berbagai kalangan, dari pebisnis hingga politisi, untuk memahami dan mengaplikasikan kekuasaan dalam berbagai situasi. Greene memanfaatkan sejarah, filsafat, dan anekdot kehidupan nyata untuk menjelaskan setiap hukum dalam bukunya. Greene mengemas The 48 Laws of Power dengan berbagai hukum yang diambil dari kisah nyata sejarah. Beberapa hukum yang paling menarik perhatian termasuk hukum pertama, jangan pernah mengungguli atasan Anda, yang mengajarkan kita untuk tidak membuat orang yang berkuasa merasa terancam oleh kita. Lalu ada hukum ketiga, jangan pernah tunjukkan semua kartu Anda, yang mengajarkan pentingnya menjaga misteri dan tidak menunjukkan semua niat kita kepada orang lain. Setiap hukum ini dijelaskan dengan contoh konkret dari sejarah dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Buku ini tidak hanya teori, banyak hukum di dalamnya telah digunakan oleh orang-orang terkenal dalam sejarah. Misalnya, Napoleon Bonaparte dikenal sangat memahami dan menggunakan hukum kekuasaan dalam pertempurannya. Demikian pula, dalam dunia bisnis modern, CEO dan pemimpin perusahaan sering menggunakan strategi yang serupa untuk mempertahankan dominasi mereka. Buku ini mengajarkan kita untuk menjadi lebih sadar akan permainan kekuasaan di sekitar kita dan bagaimana kita dapat memposisikan diri kita dengan lebih baik di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri, The 48 Laws of Power adalah buku yang penuh kontroversi. Banyak yang menganggapnya sebagai buku yang sinis dan manipulatif, mengajarkan pembaca untuk menggunakan kekuasaan tanpa mempedulikan etika. Namun, ada juga yang memuji buku ini karena memberikan wawasan realistis tentang bagaimana dunia bekerja, terutama dalam lingkungan yang penuh kompetisi. Greene sendiri menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jujur tentang kekuasaan, bukan untuk mendorong perilaku tidak etis. Terlepas dari kritiknya, buku ini tetap menjadi bacaan wajib bagi mereka yang ingin memahami dinamika kekuasaan. Beberapa hukum dalam buku ini memang lebih kontroversial daripada yang lain. Salah satu yang paling banyak dibahas adalah hukum 15, goda orang-orang dengan apa yang mereka inginkan. Hukum ini menyarankan agar kita menggunakan keinginan orang lain untuk mengendalikan mereka. Lalu ada hukum 33, hancurkan musuh Anda sepenuhnya, yang menyarankan agar kita tidak meninggalkan musuh dalam keadaan yang bisa membalas dendam di kemudian hari. Greene menggunakan banyak contoh dari sejarah untuk mendukung hukum-hukum ini, tetapi penting juga untuk mempertimbangkan moralitas dan dampak jangka panjang dari menerapkan hukum-hukum ini dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, The 48 Laws of Power adalah buku yang mendalam, provokatif, dan penuh dengan wawasan tentang bagaimana kekuasaan bekerja di dunia nyata. Buku ini tidak hanya untuk mereka yang bercita-cita menjadi penguasa, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin lebih memahami dinamika sosial dan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk membaca buku ini dengan pikiran yang terbuka dan kritis, serta mempertimbangkan bagaimana hukum-hukum ini cocok dengan nilai-nilai pribadi Anda. Terima kasih sudah menyimak review ini di Pojok Literasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.